Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan berbagi pengetahuan mengenai konflik di Asia Selatan. Nama saya Muhammad Aldi Firmansyah, kelas 12 IPS 1, absen 24. Saya Alia Fikriya Zini Kusnanda, absen 7, materi definisi dan India Sri Lanka. Saya Alreza Deva Febriawati sebagai pemateri konflik India-Pakistan. Nama saya Ika Zara Febrianti, absen 19 sebagai pemateri konflik India dan Nepal. Nama saya Taufikul Hakim, absen 34, materi India Sri Lanka. Saya Tiara Maharani, absen 35. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi konflik India Bangladesh. Sebelum memulai, kita kenalan dulu nih sama Asia Selatan. Apa sih Asia Selatan itu? Asia Selatan merupakan sebuah kawasan yang terletak di sebelah benua Asia. Terdapat 8 negara yang berada di kawasan ini, yaitu Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, India, Maladewa, dan Afghanistan. Konflik di Asia Selatan ada konflik India-Pakistan, konflik Pakistan-Bangladesh, konflik India-Sri Lanka, dan juga konflik India-Nepal. Pertama, konflik India-Pakistan. Jadi salah satu latar belakang yang memicu perang antara India dan Pakistan adalah perebutan wilayah Kashmir. Jadi wilayah Kashmir itu memiliki sumber daya alam yang indah karena secara geografis terletak pada lembah di ujung barat pegunungan Himalaya. Pada saat itu, Maharaja Hari Singh yang menjadi pemimpin Kashmir menginginkan wilayahnya bergabung dengan India. Tetapi penduduknya yang mayoritas Muslim tidak sepenuhnya sepakat dengan ini. Kelompok-kelompok Muslim ingin bergabung dengan Pakistan. Jadi Pakistan berusaha untuk membujuknya. Sehingga jadilah pertikaian-pertikaian yang terjadi antara India dan Pakistan. Pertikaian-pertikaian tersebut terbagi menjadi 3 babak. Babak yang pertama adalah pada tanggal 21 Oktober 1947 sampai dengan 31 Desember tahun 1948, yaitu konflik pertama di wilayah Punj oleh kelompok Muslim yang ingin Kashmir bergabung dengan negara Pakistan. Lalu pada tanggal 13 Agustus 1948, yaitu adanya resolusi PBB mengenai pembagian wilayah Kashmir. Lalu selanjutnya adalah babak kedua, pada tanggal 5 Agustus 1965 sampai dengan 23 September 1965. Pakistan menyerang dengan Operasi Gibraltar. Operasi Gibraltar adalah sebuah code name yang diberikan kepada strategi Pakistan untuk menyusup ke Jammu, Kashmir, dan India dan memulai pemberontakan melawan pemerintahan India. Lalu, India membalas dengan serangan militer penuh ke Pakistan Barat. Lalu disusul dengan tanggal 10 Januari 1966, Uni Soviet dan Amerika Serikat meminta PBB untuk melakukan perundingan gencatan senjata di Tashkent, Uzbekistan. Selanjutnya, pada babak ketiga, yaitu terjadi pada bulan Mei sampai Juli 1999, terjadi Perang Kargil yang dipicu oleh penyusupan tentara Pakistan dengan menyamar sebagai militan Kashmir. Lokasi perang di distrik Kargil dan Line of Control atau LOC India dan Pakistan. Lalu akhir konflik pada 4 Juli 1999 terjadi pertemuan Nawaz Sharif, yaitu seorang Perdana Menteri Pakistan, dengan Bill Clinton dari Presiden Amerika Serikat. Pakistan sepakat menarik mundur pasukannya dari LOC. Perang dinyatakan berakhir. Nah, meski begitu, sampai sekarang India dan Pakistan masih sering berseteru mengenai wilayah Kashmir. 2.
Konflik India-Bangladesh. Latar belakang dari konflik India-Bangladesh adalah karena keadaan geografis, di mana antara India dan Bangladesh dilalui oleh sebuah sungai yang amat sangat panjang, yaitu Sungai Gangga, yang membuat kedua negara mau tidak mau harus saling berbagi SDA tersebut. Selanjutnya adalah jalan cerita dari konflik India-Bangladesh. Jalan cerita dari konflik India-Bangladesh adalah perselisihan mengenai pembagian air dari sungai-sungai internasional yang membuat kedua negara ini melakukan perjanjian pembagian air Sungai Gangga pada tahun 1996. Namun, India melakukan upaya unilateral untuk menutup hulu Sungai Gangga pada tahun 1976 dan 1977 dengan melanggar kesepakatan. Pada tahun 2001, India dan Bangladesh melakukan konfrontasi tentang perbatasan, yang dimana konflik ini berpusat di sekitar wilayah perbatasan yang disengketakan di dekat desa Pirdiwa, tapi tetap dikerahkan pasukan perbatasan di kedua sisi, atau yang biasa disebut dengan gencatan senjata tahun 2001. Berikutnya adalah akhir cerita dari konflik India-Bangladesh, yaitu kesenjangan antara permintaan dan penawaran akan air di Bangladesh semakin bertambah, hingga pada tahun 2011 dilakukan pertemuan Hasina dan Manmohan. Meskipun demikian, pertemuan ini pun menghasilkan perjanjian pembagian air TESTA atau Teesta Water Sharing Treaty dan tidak memberikan lebih dari 25% air untuk Bangladesh. Perjanjian antara Bangladesh dan India mengenai pengaturan air pun tidak membawa kepuasan bagi Bangladesh. Dengan kata lain, persoalan pengaturan air menjadi laten karena kedua negara belum menunjukkan itikat politik untuk bertemu dan membentuk kesepahaman bersama. Sehingga keamanan regional pun di masa depan akan mengalami ketegangan hingga perselisihan. 3. Konflik India-Sri Lanka. Konflik ini berawal dari konflik etnis antara mayoritas Sinhala dan separatis minoritas Tamil guna memperoleh kemerdekaan dari utara Sri Lanka. Kekerasan etnis di Sri Lanka menyebabkan ketegangan serius antara India-Sri Lanka karena pemerintah India secara terbuka mulai bersimpati dengan orang Tamil Sri Lanka. Jalan cerita. Juli tahun 1987, India memutuskan untuk mengirim pasukan pemeliharaan perdamaian India atau yang biasa disingkat IPKF ke Sri Lanka. Lalu tahun 1989, hubungan antara India dan Sri Lanka mencapai titik nadir. Awal 1990-an, India menahan diri untuk melakukan intervensi langsung. India juga mulai resmi mendukung posisi pemerintah Sri Lanka. Dan yang terakhir, tahun 1991, India memboikot KTT SAARC di Colombo. 4. Konflik India-Nepal. Latar belakang perebutan wilayah perbatasan termasuk Kalapani di persimpangan India Nepal, Cina di Nepal Barat, dan Susta di Nepal Selatan menjadikan hubungan kedua negara semakin menegang. Jalan cerita konflik antara India dan Nepal. 1. Pemerintah Nepal mengklaim kawasan di Bulek termasuk Kalapani dan Limpiadura berada di dalam batas teritorialnya. 2. Perjanjian Sugauli ditandatangani oleh Nepal dan British India pada tanggal 4 Maret 1816. 3. Muncul peta yang digambarkan oleh surveyor Inggris yang menjelaskan tentang perbedaan lokasi sumber sungai. 4. Sejak 1962 dan seterusnya, pemerintah India tetap meneruskan argumennya. Cara penyelesaiannya menarik mundur serdadu dari Kalapani dan menyerahkan kawasan yang diduduki kembali ke Nepal serta melanjutkan perundingan dan negosiasi berdasarkan fakta dan bukti-bukti sejarah. Sekian dari kami, terima kasih, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.